Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Riandani Putri dari tutorial A mahasiswi keperawatan Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Di sini saya akan mempraktikkan praktikum tentang BHD atau bantuan hidup dasar. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu danger sendiri, yaitu pastikan aman lingkungan sekitar, aman penolong, dan juga aman pasien. Misalnya, pasien akibat sengatan listrik, kita jangan terlebih dahulu memegang pasien, akan tetapi kita matikan terlebih dahulu aliran listriknya. Kemudian, apabila pasien berada di tengah jalan, kita pindahkan pasien ke pinggir jalan atau ke area yang lebih aman. Kemudian yang kedua itu ada respon. Untuk respon sendiri, kita caranya itu memanggil pasien serta menepuk bagian pundaknya seperti ini. Ibu, bangun Bu. Apabila masih belum bangun, sambil kita rangsang nyeri dan kita memanggil, dekatkan dengan telinga pasien. Ibu, bangun Bu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu shout for help, yaitu meminta bantuan. Kita bisa meminta bantuan pada orang sekitar, yaitu dengan melambaikan tangan atau dengan memanggil, tolong, tolong. Apabila misalnya kita di rumah sakit, kita biasanya dengan istilah code blue, sambil kita menelpon atau meminta bantuan. Setelah kita meminta bantuan, menelpon ke emergensi, kemudian kita dekatkan badan ke pasien. Yang pertama dilakukan yaitu airway, di mana kita cek nadi karotis pasien. Kemudian kita dengan teknik chin lip seperti ini ya, dagunya diangkat, kemudian bagian kepalanya kita agak tengadahkan. Itu dengan teknik look. Kita look, lihat apakah ada pergerakan di dadanya. Kemudian listen, kita dengarkan suara napasnya. Kemudian feel, kita rasakan apakah ada hembusan napasnya atau tidak. Teknik tersebut dilakukan kurang dari 10 detik. Nah, apabila pasien ada nadi dan masih ada napas, maka kita lakukan recovery position dengan teknik seperti ini. Tangan yang satu disilangkan, satu lagi diluruskan, kemudian yang satu lagi diangkat, kemudian kita bantu pasien untuk membalikan badan. Kemudian, jika pasien tidak bernapas dengan normal, tidak berespon, bahkan tidak bernapas, maka kita lakukan CPR atau RJP. Yang pertama dilakukan, posisi kita sudah dekat dengan pasien, sudah baik ya, nyaman. Kemudian kita buka pakaian pasien, kemudian lengan kita disimpan di dada, kemudian dibalikannya seperti ini, yaitu pada setengah sternum atau di bawah PX. Kemudian tangan yang satunya lagi seperti ini ya, digenggam di atasnya. Untuk orang dewasa yaitu menggunakan 2 tangan, sedangkan untuk anak-anak menggunakan 1 tangan, dan untuk bayi menggunakan 2 jari atau hanya ibu jari saja. Dengan kedalaman
kurang dari 6 cm, yaitu kurang lebih sekitar 5 cm atau 2 inci. Pastikan lengan kita vertikal dan badan kita itu tegak seperti ini ya, agak tegak, lengannya vertikal, tidak bengkok seperti ini. Kemudian tenaga yang dikeluarkan bukan tenaga dari lengan bagian bawah, tapi dari badan bagian atas. Setelah itu wajah kita menghadap ke pasien. Nah, untuk RJP sendiri dilakukan 5 siklus, yaitu satu siklusnya 30/2, di mana 30 kali kompresi dan 2 ventilasi. Mari kita mulai bersama-sama ya. Kita mulai dengan hitungan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Kemudian kita lihat apabila kita memberikan ventilasi benar, dadanya itu akan mengembang. Apabila pasien sudah berespon, maka kita boleh berhenti melakukan RJP. Apabila pasien tidak berespon dengan spontan, kita maka lanjutkan 4 siklus selanjutnya dengan tidak berhenti. Kemudian kita lanjut lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Kurang lebih seperti itu kita lakukan selama sisanya itu 4 siklus lagi. Jadi total semuanya itu 5 siklus. Satu siklusnya seperti yang sudah saya praktekkan. Nah, kemudian setiap kali kita melakukan RJP, kita lihat apabila pasien sudah ada nadi dan juga ada napas, maka kita lakukan recovery position seperti tadi ya. Jadi silang tangannya seperti itu. Kemudian jika pasien ada nadi akan tetapi tidak ada napas, maka kita lakukan ventilasi support, yaitu seperti tadi ya, kita menutup atau bagian hidungnya dengan memberikan napas 10 kali per menit, yaitu dengan hitungan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu selama 10 kali dalam per menit. Kemudian apabila pasien masih tidak ada nadi dan juga tidak ada napas, kita maka lakukan RJP lagi sampai pasien berespon. Nah, RJP dihentikan di mana apabila pasien sudah sadar atau berespon, kemudian apabila kita sebagai penolong sudah kelelahan, dan setelah datang bantuan. Mungkin seperti itu ya untuk video BHD atau bantuan hidup dasar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.